Baik. Nah, ini portal ya. Kita pembahasannya itu hampir sama dengan balok penerus ya. Cuman bedanya di sini baloknya tidak lurus atau horizontal karena dikombinasi dengan balok vertikal dan balok horizontal ya. Nah, di dalam menentukan dia free body diagram dalam portal ini ya, kita terlebih dahulu sama ya, yaitu menentukan degree of freedom ya, menentukan degree of freedom dari struktur yang kita ingin hitung. Nah, di sini kita ketahui dalam contoh ini ada dua buah eh, batang ya yang dihubungkan, satu vertikal yaitu batang AB dan horizontal batang BC. Batang AB itu di ujungnya diberikan peletakan sendi, jepit, sorry, ya, jepit. Sedangkan C yaitu diberikan peletakan sendi. Nah, jadi kalau kita hitung ya, di sini di sini tidak ada satupun gaya bebas ya yang terlepas. Semuanya ditahan oleh jepitnya, baik itu vertikal, baik itu horizontal, baik itu mau momen ya. Nah, kalau di C, nah kita kemarin sudah ketahui bahwa ada satu yang terlepas ya, itu adalah momen ya, adalah momen. Jadi kalau kita eh, lihat di sini panjang batang AB panjangnya L ya. AB panjangnya L sedangkan batang BC juga L. Namun di tengah-tengah BC ada beban terpusat ya sebesar P. Ini kita bisa lihat beban terpusat sebesar P. Di sini kita mengetahui ya batang ini sama ya. Sama dari mana? Yaitu dari kodenya ini, EI ya. Sama, berarti modulus elastisitasnya sama, momen inersia juga sama. Nah, kita ubah dulu ya menjadi skema. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini pada titik A itu nol, tidak ada satupun yang terlepas ya dari penahanan dari peletakan. Sedangkan di ujung B, nah ini kan tidak ada peletakan. Seharusnya dia ada vertikal, horizontal, dan momen. Namun karena di sini deformasi aksial diabaikan, perlu dicatat di sini ya, maka yang tersisa cuma satu pada ujung B. Sesuai ujung B ada tiga ya, ada momen, ada horizontal, ada vertikal. Horizontal itu sejajar dengan balok BC, ini diabaikan karena dia gaya aksial diabaikan. Dan vertikal sejajar batang AB, maka ini diabaikan. Maka tersisa adalah momen ya. Maka di sini cuma satu ya, cuma satu. Nah, sedangkan C juga ada satu, yaitu ada momen juga di sini. Berarti cuma tersisa dua yang terlepas. Nah, dua ini maka DOF-nya sini kita tentukan adalah dua. Kalau DOF-nya dua, berarti matriks kekakuan struktur adalah dua kali dua. Ya. Nah, kita bisa pisahkan ya. Ini kan struktur. Kalau kita pisahkan menjadi elemen, maka matriks kekakuan struktur sama dengan matriks elemen pertama ditambah dengan matriks kekakuan elemen kedua. Ya, ada dua ya, K1 dan K2. Oke. Nah, seperti mengerjakan soal balok penerus ini kuncinya adalah kita pertama kali memang harus menyelesaikan ini dulu, memahami dari soal portalnya ya. Di sini kuncinya. Jadi kalau ini sudah kita temukan, itu semuanya bisa eh, kita kerjakan sama dengan balok penerus. Ya. Nah, jadi kita kerjakan pertama sama itu menentukan K1-nya dulu dari elemen pertama ya. Kita cari matriks kekakuannya dari satu karena cuma satu ya maka 0101 maka ini adalah 4 EI per L ya. Kita pakai ini maka ini adalah matriks kekakuan elemen pertama. Nah, selanjutnya elemen kedua. Elemen kedua ini balok BC tadi. Di B ada satu, di C juga ada satu, maka ada dua ya. Satu, dua. Satu, dua, maka ini semuanya kita pakai. Maka matriks kekakuan elemen dua adalah 4 EI per L, 2 EI per L, 2 EI per L, dan 4 EI per L. Ya. Semuanya. Kalau ini cuma satu ya, karena dia cuma ada satu yang balok AB. Nah, sudah kita ketahui seperti ini, baru kita gabung. Matriks kekakuan global atau struktur ya, yaitu K1 tambah K2, maka K1 tadi
kita tambah dengan K2. Nah, cara penambahan matriks kan sama ya, 4 tambah 4, maka sini tinggal 8 ya. 0 tambah 2 tetap 2, 0 tambah 2 tetap 2, dan 0 tambah 4 ya tetap 4 EI per L. Ya. Nah, untuk mendapatkan deformasi di ujung-ujung aktif struktur, maka kita akan menggunakan hubungan rumus P sama dengan K kali U. K adalah matriks kakuan struktur, adalah deformasi struktur ya. Nah, kita ingin mencari deformasi, maka deformasi ini adalah inverse, K inverse ya, itu adalah matriks kekakuan kita inversekan dulu, baru kita cari dikalikan dengan PS ya, itu adalah gaya-gaya pada ujung aktif. Tadi ada cuma satu gaya, itu gaya P ya, terletak di antara balok BC. Nah, di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu ya matriks kekakuan KS-nya ini dulu. Jika Anda sudah mendapatkan nilai KS ini, langsung Anda inversekan saja. Nah, langsung inversekan seperti ini. Ya, kemarin kita tahu inverse adalah 1 per determinan dikali K transpose ya. Nah, ini kita cari dulu, sudah dapat K inverse-nya, baru dikali PS. Nah, PS-nya ini yang perlu Anda ketahui. Kemarin ada yang nanya, itu kalau bebannya terpusat itu ujung-ujungnya berapa ya? Kalau bebannya merata ujungnya berapa? Nah, ini sebenarnya sudah Anda pelajari di semester 1 ya. Kalau dia merata 1/12 GL kuadrat ya kan, di ujung-ujungnya momennya. Nah, kalau dia beban terpusat di ujung-ujungnya berapa gitu kan? Ini setengah P kali setengah L ya. Setengah P kali seperempat L ya. Nah, jadi, nah kalau kita sudah di sini kita ketahui tadi sebelumnya kita balik ke sini. KS kan sudah kita ketahui ya dari di atas ini kita ketahui. Nah, tinggal PS yaitu beban dari gaya-gaya eksternal. Nah, pada balok AB ini AB ya, ini balok AB tadi. Sini tidak ada gaya, tidak ada gaya ya. Sedangkan pada balok BC ada beban terpusat P. Nah, beban terpusat P ini momen yang ada di ujung sini dan ujung sini. Ini karena kita menggunakan sistem matriks ya. Dengan metode kekakuan, maka di ujung-ujungnya harus kaku ya. Maka diletakkan jepit sini. Dianggap dia jepit. Kaku kan gitu ya. Jadi di ujung sini ada momen 1/8 min 1/8 PL kuadrat, min 1/8 PL, sorry. Karena dia searah jarum jam itu negatif. Sedangkan berlawanan jarum jam itu positif, 1/8 PL. Nah, jadi ada dua ini maka kita letakkan pada ujung B ya. Di ujung B ada min 1/8 PL dan ujung C adalah 1/8 PL. Ini adalah nilai PS-nya. Ya. Nah, jika kita ganti ini dengan beban merata beda lagi kan gitu ya. 1/12 GL kuadrat min 1/12 GL kuadrat dan 1/12 GL kuadrat ya. Sebenarnya kita sudah harus pahami itu dulu. Nah, sudah kita dapat tadi ini adalah KS-nya, kita cari inverse ya. 1 per determinan. Nah, 1 per determinan dikali transpose ya. Nah, dalam hal ini kan sini semuanya ada EI per L yang bisa kita keluarkan. Nanti hasilnya ketika digabung dengan determinan jadinya L per EI ya. Tinggal L per EI saja. Nah, ini tinggal kita kalikan maka tinggal L per PL kali 1 L ya 8 kali 4 32 kali kurang 4 ya maka 28 ya 28 EI 4 min 2 min 28. Ini adalah nilai K inverse. Nah, K inverse sudah dapat, sedangkan PS juga sudah ada ya, maka kita gabungkan saja. Nah, ini K inverse tadi, ini nilai PS. Maka kita dapatkan nilai US-nya. Nah, maka ini Anda kalikan dulu, boleh Anda gabungkan lagi ini ke sini ya, boleh. Ini kan tidak ada di dalam soal tidak diketahui nilai P-nya berapa ya. Maka kalau tidak diketahui ya cukup kita kasih simbol P saja. Nah, L juga tidak diketahui, maka kita kasih simbol L ya. Masih ada P dengan L-nya. Nah, untuk kita tentukan deformasi di ujung-ujungnya, kita tentukan dulu deformasi struktur ya. Ini deformasi struktur tadi. Kita kalikan. Nah, hasilnya kita kalikan ini, maka hasilnya adalah L per 28 EI. Ini kita kalikan ke dalam, maka min 1/3 IL kuadrat. Ya. Sorry, ini kok QL ya, sorry. Ini kalau dia kan tidak ada Q, ini mungkin dianggap ini salah ya. Tapi 4, nah ini kalikan aja nih. 4 kali ini, ya, tambah 4 kali, min 2 kali ini ya. Ini keliru, ini bukan QL, karena ini bukan beban merata ya. Nah ini kita gabungkan hasil akhirnya ini. Ya, hasil akhirnya ini. Nah, di sini kita dapatkan nilai deformasi di ujung B dan deformasi di ujung C.
ya, min 3/112 PL kuadrat per EI, 5/112 PL kuadrat per EI. Ya. Boleh kita pisah. Sudah kita dapatkan, maka kita pisah. Untuk elemen satu adalah tadi apa? Balok AB ya. Elemen 2 balok BC. Pada balok AB cuma ada satu kan, pada ujung B saja ya. Ujung A ini 0, ini ujung B saja yang ada. Sedangkan balok BC, ujung B-nya tadi ini, ujung C-nya ini ya. Semuanya ada. Nah, ini deformasinya. Nah, boleh Anda gambarkan deformasi ini pada eh, diagram nantinya ya. Nah, sekarang kita tentukan lagi reaksi akibat beban luar. Nah, tadi kita sudah ketahui ya, ini untuk reaksi akibat beban luarnya, maka eh, gaya akhir elemen itu P sama dengan K ya dikali PR1. PR1 itu adalah gabungan dari yang sudah kita dapatkan tadi ya, PR1 tadi, deformasi tadi. Maka P1 sama dengan K elemennya, elemen pertama, elemen 1 ya. Nilai K-nya ini kas strukturnya adalah, oh ini adalah 0 tadi ya, 0 0 0 ya. Dikali dengan ini U ya, K dikali U ditambah dengan PR1. Ini tidak lengkap nih rumusnya nih. Ini sebenarnya ada tambah U nih. U1 ya, sorry, ini coba diperbaiki nanti ya catatan Anda. Ini 000 ya, dikali U ya, dikali U baru tambah PR1. PR1-nya tidak ada ya, kalau elemen gaya balok pertama ini 0 ya, semuanya 0 ya, maka sini 0 ya. Tidak ada gaya luar, maka kita kalikan sini, maka didapatlah beban pada balok pertama, ketika kita kalikan maka nilainya ini diperbaiki aja misalkan ada yang keliru ya. Ini jelas Anda tahu hasil kalinya. Ini kali ini ya, ini sama 0 ya. Nah, ini elemen satu, terus elemen 2. Nah, elemen 2 ini K-nya lengkap, K2-nya lengkap. Sedangkan deformasinya U-nya ini K ya, K2, ini adalah U2. U2 tadi sudah kita dapatkan dikali dengan gaya beban eksternal ya. Tadi adalah nih, beban eksternal ini dari beban masing-masing di titik B dan titik C ya. Nah, baru kita kalikan, maka didapatlah nilai P-nya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa hasil hanya perhitungan momen saja ya. Tidak ada gaya vertikal, tidak ada gaya horizontal. Nah, maka kita ini ini anggap nilainya nih bukan ini ya. Nanti Anda coba cek lagi, perbaiki lagi, tidak ada key di sini. Oke. Nah, hasilnya nanti bisa kita gambarkan bentuk dari free body diagram yang mesti kita hitung. Jadi di sini kita dapatkan semua titik-titik ini, setiap titik A, ya ada sini semua gaya-gayanya. Vertikalnya sekian, horizontalnya sekian, ya, momen sekian. Sedangkan B, nah ini dia semuanya ada sini, C juga ada sini. Ya. Nah, boleh kita gambarkan bidang D-nya, bidang gaya vertikal. Pada titik A, yaitu ada beban sebesar 9P, 9/56P. Nah, ini ya, naik sini ya, 9/56P. Terus naik ketika sampai di ujung B itu ada didorong 9/56P. Habis ya, di 9/56P habis ke sini, tutup ke sini dia. Tadi dia pertama naik, tutup kan di sini ada tutup sini ya. Nah, terus di sini ada lagi beban 17/28P. Nah, ini dia. 17/28P ini ya, ini adalah ke bawah, ini adalah ke atas ya. Ini aksi reaksi kita pakai yang ke atas ya. Ke bawah kita nggak pakai, ke atas ya, aksi reaksi. Nah, terus sampai di sini ke tengah-tengah, tepat di titik P ini, beban ini menurun ya menjadi 11/28. Nah, kan sini turun ya, turun sampai di sini 11/28. Nah, kenapa dia mesti turun Pak? Kenapa nggak naik? Nggak mungkin, karena di sini kan ditekan ya, ditekan maka tentu ada tegangan geser. Nah, maka di sini adalah nilai momen itu nol ya, momennya nol ya. Maka di sini kita dapatkan nilai momen maksimum ya, momen maksimum, tapi tegangan gesernya nol. Ya. Maka di sini kita dapatkan 11/28P. Nah, ini mungkin cara menggambar ini Anda harus perhatikan, ini agak sulit ya, karena kita harus mendapatkan nilai-nilai di setiap titiknya. Nah, untuk mendapatkan nilai-nilai itu, makanya kita perlu mencari satu-satu seperti ini ya. Mencari dulu terlebih dahulu nilai-nilai
U-nya, nilai U, sudah dapat nilai U, baru kita nyari nilai P. Ya. Nah, ini dia kuncinya di situ. Jadi kalau sudah dapat itu baru bisa. Terus ini momen ya. Momen. Nah, sini kita ketahui momennya 3/56. 3/56 positif ya. Nah, dia searah berlawanan jarum jam ya. Ini sorry, ini mungkin berlawanan jarum negatif. Negatif ya. Ini kita sepakati negatif ya. Kita bisa pakai yang versi Inggris atau versi Indonesia. Kalau Indonesia searah jarum jam positif. Oke, kalau misalkan ini positif bisa juga ya, misalnya masalah arah saja. Terus di sini 6/56 ya. Searahnya berlawanan yang kita ketahui ya. Jadi arahnya searah jarum jam, ini arahnya sama dia searah jarum jam ya. Searah jarum jam. Mungkin ini adalah ke sini nih arahnya nih. Ya ini salah ini gambarnya. Karena ini PowerPoint-nya ini juga perlu dikoreksi ya. Jadi kalau dia salah mungkin jangan Anda tiru ya. Mungkin Anda perlu lihat metodenya saja karena mungkin perhitungannya ini ada yang keliru cara menetapkan ini karena PowerPoint-nya ini juga tidak ada yang saya kemarin sudah saya kasih ada yang berapa yang salah arah. Nah, ini arahnya positif ya, positif. Terus ketika di sini negatif ya. Nah, ini negatif. Searah jarum jam negatif. Ini berlawanan jarum jam positif ya. Nah, ini terus tetap kita tulis di sini ya, negatif ini. Negatif sini ketika di sini momennya nol ya. Ini momennya nol ya. Maka Anda tulis dari sini 6/56 PL karena dia bebannya terpusat tidak beban merata. Kalau beban merata dia lengkungnya bukan seperti ini ya, tapi lengkungnya adalah parabolik. Nah, ini kalau beban merata, tapi kalau beban terpusat dia lurus. Nah, terus kita bikin seperti ini momen dan bentuk gaya normal. Nah, sekarang gaya normal lagi ya. Ini sudah ya. Gaya normalnya adalah gaya normal itu gaya apa? Gaya yang sejajar dengan balok ya atau batangnya. Ini dari 17/28 P. Di sini juga ada beban 17/28 P, ya, makanya sama besarnya ya, sama besarnya. Tapi di sini tekan dengan 9/56. Nah, 9/56, maka di sini 9/56 ya. Ini kalau beban normal ini agak agak mudah ya. Kita ikuti saja besar-besaran yang ada di sini, yang sejajar dengan batangnya atau baloknya. Ya, ini. Nah, jadi perlu kita cek dari awal ya. Nah, jadi pertama kali Anda tentukan dulu skema ini. Skemanya sudah didapatkan, dapat K1, dapat K2, Anda gabungkan menjadi KS ya. Langsung Anda cari inverse-nya. Langsung cari inverse, baru kita, nah ini inverse-nya, K inverse-nya sudah dapat, baru dimasukkan cari US, deformasi struktur ya. Yaitu K inverse dikali dengan PS. Nah, pertama kali PS-nya ini Anda lihat dari soal ya. Nah, dalam hal ini PS ini adalah nilai dari momen-momen setiap ujung-ujung batang yang diberi beban. Kalau nggak diberi beban, nggak ada PS-nya. Maka kita sini dapatkan PS-nya 1/8 PL dan sini adalah 1/8 PL. Anda perlu ketahui. Jadi cara menentukannya itu tentu kita harus memahami kajian dari eh, ini ya. Nah, sesuatu ya, ini panjangnya L. Kalau bebannya di sini adalah P, sini adalah peletakan, sini tentu adalah ya, sini adalah 1/2 P ya, 1/2 P. 1/2 P, di sini juga dapat beban 1/2 P. Nah, kalau kita kaji momen di titik ini B dan ini titik C, ya, titik C kita perlu mendapatkan nilai eh, dari masing-masing eh, momennya. Berapa momen di sini, ya, berapa momen di sini. Kalau kita menentukan momen di C, maka B putar di sini misalkan. Misalkan momen di C, maka putarnya di B. Balikannya itu ya. Maka sigma MB sama dengan 0, sigma MC sama dengan 0. Anda sudah pahami itu di semester 1 ya. Oke, dari sini ada yang ingin tanyakan? Mungkin kita UTS sampai portal ya. Jadi saya berikan soalnya 2 saja, nanti Anda kerjakan.
sampai portal. Tidak ada pertanyaan? Baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya akan berikan satu contoh lagi ya, satu contoh lagi. Nanti kita kasih tugas ya. Nah, contoh kedua adalah batangnya sama, namun di sini kita tidak mengabaikan deformasi aksial ya, sehingga dov-nya nilainya 3. Nah, sini kita tahu ini sama semua ya, soalnya sama persis ya. Tapi kita tidak menggunakan deformasi AB. Tapi beda. Satu lagi ini adalah ini roll ya, roll, sorry. Roll, maka ini beda soalnya. Cuman di ujung C-nya adalah roll. Nah, di ujung A sini kita letakkan dulu ya, dikonversi seperti ini. Ujung A ini semuanya nol. Di ujung B ada momen dan juga ada karena dia roll ya, letaknya posisinya seperti ini, ada gaya horizontal ya, masih terlepas ya. Karena roll kan dia tidak menahan horizontal ya, hanya menahan vertikal saja. Nah, di ujung C ini ada momen. Ada momen ya. Di ujung C ada momen. Jadi di ujung B ini ada 2, di ujung C ada 1, maka ada 3. Maka matriksnya adalah 3 kali 3. Caranya sama ya, kita tentukan matriksnya untuk elemen pertama, kita perhatikan elemen pertama 0012 ya. 0012. Nah, ini 0012. 0012. Maka kita dapatkan yang ini ya, kotak ini ya. Nah, kotak ini yang kita salin ke sini. Nah, 3 kali 3 cukup kalau kita tambahkan ini 000 sini ya. Nah, untuk menambahkan dia matriksnya menjadi 3 kali 3. Ya. Oke. Ini matriks kedua ya, 23. Mungkin ini juga masih diabaikan ya kayak deformasi aksial. Ini dovnya 3, tapi kalau misalnya 3 kali 3 maka ini tambah ya. Contohnya ini juga ada yang ini ya. Ini kalau dia 3 kali 3 berarti perlu kita perbaiki ya. Untuk yang elemen 2, kita ini elemen 1 sudah ya, elemen 1 sudah betul ini. Elemen 2 adalah 1 2 1 2, kita cek lagi. 1 2 3 0 ya. 1 2 3 0. Maka dia tiganya ini matriksnya. Ini elemen kedua. Seharusnya ini matriksnya. Ya, ini nggak usah ditiru, ini salah, ini soalnya harus diperbaiki. Nah, 3 kali 3 maka, nah hasil akhirnya digabung seperti ini ya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini, 3 kali 3 kita ambil seperti ini. Sebenarnya tadi kan sudah saya kasih tahu ya, ditambahkan ya. Nah, terus ini Anda kalikan ya, sudah cari inverse-nya. Cari inverse-nya ini agak lama ini kalau 3 kali 3. Ya, Anda harus berhati-hati untuk mencari matriks inverse dari KS ini ya. Ini agak agak panjang ya. Nah, ini harus cari eh, dengan menggunakan metode matriks 3 kali 3. Bukan 2 kali 2, kalau 2 kali 2 gampang ya. Tinggal kita cara tadi ya. Untuk 3 kali 3 ini Anda perlu menambahkan kolom, 2 kolom lagi ke samping ya. 2 kolom ke samping Anda bisa cari di, kemarin sudah saya jelaskan juga ya. Kalau Anda buka catatan bisa Anda lihat kembali untuk inverse kali 3 kali 3. Nah, ini selebihnya caranya sama. Kita cari, K inverse-nya sudah dapat, dicari PS-nya. PS-nya sama ya, karena dia perletakannya sama di tengah, beban terpusat, min 1/8. Kalau dia beban merata, min 1/12 KL kuadrat ya, perlu diingat. Nah, ini kita cari yang dengan cara yang sama, kita dapatkan matriks P1 ya. Matriks P2-nya caranya sama, terus kita bikin dia free body diagram. Oke. Oke. Nah, untuk tugasnya nanti akan saya share di grup WhatsApp ya. Transformasi koordinat ini selesai UTS saja kita bahas. Ini masih ada pembahasan terakhir ya, transformasi koordinat. Ini agak panjang, ini lebih ribet lagi, matriksnya ya, lebih banyak.
Nanti kita bahas ini sesudah Anda UTS. Baik,